Bagaimana jika saya bilang, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang Anda temukan, melainkan sesuatu yang Anda ciptakan setiap pagi. Dan untuk itu, Anda tidak butuh uang, keberuntungan, atau pengakuan dari orang lain. Yang Anda butuhkan hanyalah pola pikir yang tepat dan beberapa menit setelah bangun tidur. Hari ini, kita tidak akan membahas kutipan motivasi semata, melainkan filsafat stoicisme yang telah teruji lintas zaman. Ini adalah panduan praktis untuk membangun benteng kekuatan di dalam diri Anda. Kita akan mengulas 20 ritual pagi sederhana yang berpotensi mengubah hari Anda dan pada akhirnya seluruh hidup Anda. Lalu, siapa sebenarnya para stoik itu? Mereka bukan sekadar pria berjenggot berbalut toga yang memandang dunia dengan wajah dingin. Mereka adalah para kaisar, seperti Marcus Aurelius, hingga para budak, seperti Epictetus. Satu kesamaan mereka adalah mencari cara untuk menjalani hidup yang baik, penuh makna, terlepas dari segala kondisi eksternal. Stoicisme adalah semacam sistem operasi bagi pikiran kita, yang membantu kita mengatasi stres, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan tetap tenang di tengah badai hidup. Dan semuanya berawal dari pagi Anda. Jadi, semuanya bermula dari sini. Dari suara yang dibenci banyak orang. Dering alarm. Bagi banyak orang, itu adalah sinyal dimulainya perlombaan atau pertarungan baru. Tapi bagi seorang stoa, itu adalah pilihan pertama. Dan pilihan inilah yang akan menentukan arah seluruh hari Anda. Coba perhatikan. Tangan Anda terulur untuk menekan tombol tunda. Ini sangat akrab. Sangat menggoda. 9 menit lagi kehangatan dan kelupaan. Tapi, apa sebenarnya yang Anda lakukan saat itu? Anda memulai hari Anda dengan prokrastinasi. Anda berkata pada otak Anda, niat saya tidak penting, kenyamanan lebih utama. Ini adalah kekalahan kecil, namun kekalahan pertama di hari itu. Kaum Stoa menawarkan jalan lain, kebangkitan yang sadar. Begitu Anda mendengar alarm, jangan bergerak. Sadarilah saja. Saya sudah bangun, saya hidup, saya punya hari baru. Lalu, daripada menekan tombol secara otomatis, ajukan satu pertanyaan sederhana pada diri Anda. Apa tugas utama saya hari ini? Tidak perlu memikirkan sesuatu yang megah. Mungkin itu hanya bersabar dengan rekan kerja atau menyelesaikan laporan. Kaisar Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia bangun untuk memenuhi tugas-tugas kemanusiaan. Dia berkata bahwa kita diciptakan untuk berkolaborasi, seperti tangan dan kaki diciptakan untuk bekerja sama. Bersembunyi di bawah selimut berarti melawan kodrat Anda. Maka, kemenangan pertama sekaligus terpenting Anda hari ini adalah hanya dengan bangun, bukan karena terpaksa, tapi karena Anda memilihnya. Ini adalah tindakan kehendak bebas pertama Anda. Anda mengalahkan kelemahan dan memilih tindakan. Hari ini dimulai sesuai aturan Anda. Nah, sekarang mari kita coba sesuatu yang mungkin pada awalnya terdengar agak aneh. Praktik ini disebut premeditasi hal-hal buruk. Kedengarannya suram, kan? Tapi tunggu dulu, tujuannya sama sekali bukan untuk merusak suasana hati Anda di pagi hari. Ini adalah semacam latihan mental, seperti vaksin untuk stres. Apa yang harus Anda lakukan? Cukup luangkan semenit, duduk, dan bayangkan semua hal yang mungkin saja berjalan tidak sesuai rencana hari ini. Jangan memikirkan bencana global atau kiamat. Fokuslah pada masalah-masalah kecil yang realistis, yang biasa terjadi sehari-hari. Misalnya, Anda bisa saja menumpahkan kopi ke dokumen penting, atau terjebak macet parah. Mungkin juga menerima email yang kurang menyenangkan dari atasan. Bahkan, internet Anda bisa terputus tepat saat sedang ada panggilan penting. Sudah terbayang? Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda. Lalu kenapa? Apakah ini akhir dunia? Kemungkinan besar, tidak. Anda tahu bahwa Anda bisa mengatasi setiap situasi tersebut. Tapi, apa manfaat utama dari praktik ini? Pertama, jika salah satu dari skenario itu benar-benar terjadi, Anda sudah siap secara mental. Dampaknya tidak akan begitu kuat. Kepanikan pun akan jauh berkurang. Dan yang kedua, ini yang paling penting.
Ketika hari Anda berjalan mulus tanpa hambatan, Anda akan mulai benar-benar menghargai momen itu. Pagi yang biasa, tanpa kejadian tak terduga, yang tadinya terasa rutin, akan berubah menjadi semacam keberuntungan tersendiri. Anda tidak menarik hal negatif. Sebaliknya, Anda menghilangkan kekuatan kejutan dari hal-hal negatif itu dan belajar untuk lebih bersyukur atas ketenangan dan kedamaian. Ini membawa kita pada prinsip Stoik yang paling fundamental, inti dari seluruh filosofi mereka. Jika Anda memahami satu hal ini saja, hidup Anda akan langsung terasa lebih ringan. Namanya dikotomi kontrol. Kedengarannya rumit, tapi intinya sebenarnya sangat sederhana. Coba sekarang, bayangkan Anda membagi semua hal di dunia ini menjadi dua kategori sederhana. Pertama, hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Kedua, hal-hal yang sama sekali tidak bisa Anda kendalikan. Itu saja, tidak ada kategori lain. Apa saja yang masuk kategori pertama? Pikiran Anda, penilaian Anda, reaksi Anda, keputusan Anda, tindakan Anda. Ini adalah kerajaan pribadi Anda, di mana Anda adalah penguasa mutlaknya. Lalu, bagaimana dengan kategori kedua? Hampir semua hal lainnya. Cuaca di luar, kemacetan lalu lintas, kondisi ekonomi, masa lalu, masa depan, dan yang paling krusial, pendapat serta tindakan orang lain. Nah, para Stoik mengajarkan bahwa 99% penderitaan, kecemasan, dan kekecewaan kita muncul karena kita berupaya mengendalikan hal-hal dari kategori kedua. Kita kesal pada hujan, kita mencemaskan pendapat orang lain, kita berusaha mengubah orang lain. Itu sama saja seperti mencoba mengendalikan angin, sia-sia dan melelahkan. Padahal kita selalu bisa menyesuaikan layar perahu kita. Maka tugas Anda mulai pagi ini adalah menentukan dengan jelas bagi diri sendiri. Hari ini saya akan memfokuskan seluruh energi saya hanya pada hal-hal yang bisa saya kendalikan. Pada perkataan, tindakan, dan pikiran saya. Selebihnya, biarkan itu menjadi latar belakang saja. Ritual berikut mungkin terdengar agak gelap atau suram bagi sebagian orang, namun sebenarnya ini luar biasa efektif untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dan berfokus pada inti. Ini disebut memento mori, frasa Latin yang berarti ingatlah akan kematian. Jangan salah sangka, ini bukan tentang jatuh ke dalam depresi, melainkan tentang bagaimana kita bisa mulai hidup seutuhnya. Kaum Stoa bukanlah pesimis yang terobsesi kematian. Mereka adalah realis. Mereka memahami bahwa kesadaran akan kefanaan hidup adalah motivator yang paling kuat. Setiap pagi, mereka mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini juga bisa jadi hari terakhir mereka. Coba lakukan ini sekarang. Bayangkan saja sejenak. Bagaimana jika hari ini adalah akhir dari segalanya? Apa yang langsung terjadi di benak Anda? Semua dendam kecil, ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Semua sampah mental ini langsung kehilangan artinya. Apakah Anda akan menghabiskan hari terakhir Anda untuk perdebatan sia-sia di internet, untuk dendam pada rekan kerja, untuk cemas tentang masa depan yang mungkin tidak pernah tiba? Tentu saja tidak. Pikiran singkat ini berfungsi sebagai filter. Ini memaksa Anda untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang tepat. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Untuk apa saya ingin menghabiskan jam-jam berharga dalam hidup saya? Praktik memento mori ini bukan tentang kematian. Ini tentang bagaimana menjalani setiap momen hidup Anda secara maksimal, dengan penuh makna. Sekarang, mari kita coba melepaskan diri sejenak dari belenggu masalah pribadi. Di pagi hari, seringkali kita terhanyut dalam kekhawatiran sepele. Apa yang harus dikenakan, sarapan apa yang harus disiapkan, atau bagaimana agar tidak terlambat ke pertemuan penting. Pikiran-pikiran ini terasa begitu besar dan penting. Para filsuf Stoik menawarkan sebuah latihan kuat untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Latihan ini disebut pandangan dari atas atau perspektif kosmik. Duduklah dengan tenang dan nyaman. Pejamkan mata Anda perlahan. Dan bayangkan, seolah Anda adalah sebuah kamera drone, perlahan-lahan melayang ke atas. Pertama, Anda melihat kamar Anda.
kemudian rumah Anda, lalu jalan Anda. Anda naik lebih tinggi lagi dan melihat kota Anda seperti peta. Lalu negara Anda tampak sekadar noda kecil di permukaan benua. Terus naik hingga Anda bisa melihat seluruh planet biru kita yang mungil, mengambang sendirian di kehampaan hitam dan sunyi alam semesta. Dan sekarang, dari ketinggian ini, coba cari masalah pagi yang tadi begitu mengusik Anda. Rekan kerja yang menjengkelkan itu. Kemacetan lalu lintas yang membuat Anda frustrasi. Di mana mereka? Mereka seolah lenyap. Mereka menjadi begitu tidak berarti, bahkan tak terlihat sama sekali dalam skala alam semesta yang luas ini. Latihan ini bukan untuk meremehkan masalah Anda. Sebaliknya, ia mengembalikan masalah-masalah itu pada skala dan proporsi yang semestinya. Ia mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah penawar ampuh untuk egoisme dan keterikatan berlebihan pada diri sendiri. Hanya 1 menit penerbangan semacam ini, dan Anda akan kembali ke bumi dengan pikiran yang jauh lebih jernih dan tenang. Nah, sekarang kita cuma butuh alat introspeksi paling sederhana yang bisa kamu bayangkan. Pulpen dan kertas. Atau, kalau lebih nyaman, pakai aplikasi catatan di ponselmu. Ritual kecil ini hanya akan memakan waktu kurang dari 3 menit, tapi efeknya bisa bertahan sepanjang hari. Inilah yang kita sebut praktik bersyukur. Saya tahu, mungkin kedengarannya seperti nasihat klise dari buku-buku psikologi populer, tapi para filsuf Stoa sudah mempraktikkannya 2000 tahun lalu, dan bukan tanpa alasan. Otak kita secara default memang terprogram untuk mencari masalah. Ia terus-menerus memindai lingkungan sekitar untuk mencari ancaman dan kekurangan. Ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Tapi di dunia modern, hal ini seringkali justru menyebabkan kecemasan kronis dan ketidakpuasan. Praktik bersyukur adalah upaya sengaja untuk memprogram ulang mekanisme ini. Kamu secara harfiah melatih otakmu untuk tidak mencari apa yang kurang, melainkan apa yang sudah kamu miliki. Jadi, ambil pulpenmu dan tuliskan 3 hal yang kamu syukuri saat ini. Tidak perlu mencari hal-hal yang terlalu besar atau global, seperti perdamaian dunia. Mulailah dari yang paling sederhana, yang paling jelas. Misalnya, aku bersyukur bisa bangun di tempat tidur yang hangat. Aku bersyukur atas aroma kopi segar. Aku bersyukur orang-orang terdekatku dalam keadaan sehat. Resapi setiap hal itu. Jangan hanya menulis, tapi benar-benar rasakan rasa syukur itu. Latihan sederhana ini akan mengalihkan fokusmu dari kekurangan menjadi kelimpahan. Kamu memulai hari bukan dengan pikiran aku butuh lebih banyak, melainkan dengan aku sudah punya begitu banyak. Ini mengubah segalanya. Baik, sekarang mari kita beralih dari latihan mental ke latihan fisik. Para Stoik meyakini bahwa jiwa dan raga saling terkait erat. Untuk menguatkan jiwa, terkadang kita perlu memberikan sedikit guncangan yang terkontrol pada tubuh. Mereka menyebutnya praktik kesulitan sukarela. Dan cara termudah serta paling mudah diakses untuk melakukannya adalah dengan mandi air dingin. Ya, saya tahu apa yang ada di benak Anda. Ini tidak enak, ini tidak nyaman, dan justru karena itulah, ini sangat efektif. Begini. Setiap hari, hidup pasti akan melemparkan berbagai masalah dan ketidaknyamanan yang tidak Anda pilih. Mulai dari kemacetan, penyakit, hingga konflik, mandi air dingin adalah arena latihan pribadi Anda. Anda secara sukarela, berdasarkan pilihan Anda sendiri, memasuki zona ketidaknyamanan selama 1 hingga 2 menit. Apa yang terjadi di saat itu? Pertama, Anda melatih kekuatan kemauan Anda. Otak Anda mungkin berteriak, "Matikan, ini dingin sekali." Tetapi Anda dengan tenang menjawab, "Tidak, saya memutuskan untuk bertahan 30 detik lagi." Anda menunjukkan pada diri sendiri siapa yang memegang kendali. Kedua, ini membuktikan kepada Anda bahwa Anda mampu menahan jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Saat Anda keluar dari guyuran air dingin, Anda akan merasakan gelombang energi dan kebanggaan. Anda baru saja berhasil melakukan sesuatu yang sulit,
Dan sekarang, tugas apapun di sepanjang hari terasa tidak lagi begitu menakutkan. Anda memulai hari bukan dengan mencari kenyamanan, melainkan dengan kemenangan kecil atasnya. Pagi hari kita seringkali terasa seperti kekacauan. Puluhan pikiran, rencana, dan notifikasi menyerbu otak, bahkan sebelum kita sempat menyeruput kopi pertama. Akibatnya, kita memulai hari dalam mode reaktif, hanya menanggapi stimulus eksternal tanpa arah yang jelas. Para filsuf Stoa, di sisi lain, adalah ahli dalam kejernihan pikiran dan fokus. Oleh karena itu, ritual berikutnya adalah menentukan prioritas utama Anda untuk hari itu. Hanya satu saja. Ya, Anda mungkin punya daftar 20 tugas, tapi Anda harus memilih satu hal esensial yang akan membawa dampak terbesar atau paling mendekatkan Anda pada tujuan. Tanyakan pada diri Anda, jika saya hanya bisa menyelesaikan satu hal saja hari ini, apa itu? Catatlah. Buatlah sekonkret mungkin, bukan mengerjakan proyek, melainkan menulis 3 halaman laporan untuk proyek. Langkah sederhana ini akan berfungsi sebagai kompas. Sepanjang hari, saat Anda terganggu oleh telepon, email, dan tugas-tugas kecil, Anda akan selalu bisa melihat kembali pada tujuan utama Anda dan bertanya, apa yang sedang saya lakukan saat ini? Apakah itu mendekatkan saya pada tujuan tersebut? Ini membantu Anda mengatakan tidak pada hal-hal yang kurang penting. Anda tidak hanya sekadar sibuk, Anda menjadi produktif. Anda mengarahkan energi Anda ke satu titik fokus. Dan bahkan jika menjelang sore atau malam, Anda hanya berhasil menyelesaikan satu hal ini, Anda akan tetap tidur dengan perasaan puas. Anda akan tahu bahwa hari itu tidak berlalu sia-sia. Anda telah melakukan hal yang benar-benar penting. Sebelum Anda melangkah keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, ada baiknya Anda melakukan persiapan mental singkat. Karena seringkali orang lainlah yang menjadi sumber kekesalan, kemarahan, dan kekecewaan kita. Para filsuf Stoa menawarkan sebuah ritual yang brilian dalam kesederhanaannya, yang bisa disebut persiapan menghadapi sifat alami manusia. Marcus Aurelius, sebagai seorang kaisar yang berinteraksi dengan ratusan orang setiap hari, setiap pagi berkata pada dirinya sendiri, kira-kira seperti ini. Hari ini aku akan bertemu orang-orang yang mengganggu, tidak tahu berterima kasih, iri hati, egois, dan pembohong. Kedengarannya seperti resep untuk menjadi seorang misantrop, bukan? Tapi kemudian ia menambahkan sebuah kalimat kunci. Aku tidak bisa marah pada mereka, karena mereka tidak tahu apa itu baik dan buruk. Mereka bertindak demikian karena ketidaktahuan mereka. Apa inti dari praktik ini? Anda tidak menjadi sinis. Anda menjadi realistis. Anda menerima kenyataan bahwa manusia itu tidak sempurna, jauh sebelumnya. Anda tidak berharap semua orang akan bertindak sempurna. Dan ketika seseorang memang bertindak kasar atau egois, itu tidak lagi menjadi kejutan yang tidak menyenangkan bagi Anda. Anda tidak berpikir, bagaimana mungkin dia begitu? Anda berpikir, oh, inilah dia. Aku sudah siap untuk ini. Ini menghilangkan beban emosional yang sangat besar. Anda berhenti menganggap perilaku buruk orang lain secara pribadi. Anda hanya mengamatinya sebagai fenomena alam, seperti hujan atau angin, dan mempertahankan ketenangan batin Anda. Kini, mari kita bahas salah satu gagasan stoisisme yang paling indah sekaligus paling menantang. Ia dinamakan amor fati, yang dari bahasa Latin berarti cinta pada takdir, atau mencintai apapun yang terjadi pada diri kita. Ini bukan sekadar penerimaan biasa, melainkan level selanjutnya. Penerimaan aktif, bahkan mencintai semua yang terjadi. Coba renungkan, sepanjang hari, banyak hal akan terjadi pada Anda. Beberapa menyenangkan, beberapa tidak. Biasanya kita bersukacita atas hal baik dan menolak hal buruk. Kita menghabiskan banyak sekali energi untuk melawan kenyataan dengan pikiran seperti, ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa harus saya? Amor fati menawarkan sudut pandang yang sama sekali berbeda.
Putuskanlah di pagi hari bahwa segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu yang akan terjadi hari ini adalah persis apa yang seharusnya terjadi. Lebih dari itu, ini adalah yang terbaik yang bisa terjadi, karena inilah bahan yang harus Anda olah dan kerjakan. Penerbangan Anda dibatalkan? Bagus, itu adalah kesempatan untuk membaca buku atau berkenalan dengan orang baru. Anda dipecat? Mungkin itu adalah dorongan yang tepat untuk memulai usaha Anda sendiri. Ini bukan berarti Anda harus pasif. Anda tetap bertindak, namun Anda berhenti berperang dengan apa yang sudah terjadi. Anda menerima kejadian-kejadian bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai bahan mentah untuk memanifestasikan kualitas terbaik Anda, kebijaksanaan, keberanian, dan kreativitas. Anda tidak sekadar berkata, "Oke, saya terima ini." Anda berkata, "Saya memang menginginkan ini terjadi." Ini adalah tingkat penguasaan diri yang tertinggi. Pagi adalah waktu yang tepat untuk mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyerap kebijaksanaan dari mereka yang telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini jauh sebelum kita. Maka ritual berikutnya adalah membaca. Namun bukan membaca berita atau menjelajahi media sosial, melainkan membaca hanya satu pemikiran yang mendalam. Simpanlah buku kutipan dari Seneca, Epictetus, atau Marcus Aurelius di samping tempat tidur Anda. Atau karya lain yang Anda anggap sebagai sumber kebijaksanaan. Bahkan bisa berupa kumpulan puisi atau traktat filosofis. Intinya bukan untuk menelan informasi sebanyak mungkin. Intinya adalah menemukan satu kalimat yang benar-benar mengena atau menyentuh hati Anda hari ini. Buka buku pada halaman acak, bacalah beberapa paragraf, temukan pemikiran yang selaras dengan kondisi Anda saat ini. Sebagai contoh, Anda mungkin menemukan kutipan Seneca ini. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Berhentilah, jangan membaca lebih jauh. Luangkan 2 atau 3 menit untuk merenungkan kalimat ini. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan Anda? Apa yang sedang Anda khawatirkan saat ini, yang mungkin hanya ada dalam pikiran Anda? Biarkan satu pemikiran ini menjadi kompas mental Anda sepanjang hari. Kembalilah padanya ketika Anda merasa kehilangan keseimbangan. Ini seperti mendapatkan nasihat dari seorang teman bijak di pagi hari. Sederhana, cepat, dan sangat efektif. Di dunia modern ini, keheningan telah menjadi sebuah kemewahan. Sejak bangun tidur, kita sudah dihujani informasi, notifikasi, berita, podcast, musik. Pikiran kita tak pernah berhenti bekerja, terus-menerus mencerna sesuatu. Kita jadi lupa bagaimana rasanya sendirian dalam hening, dan para stoik tentu akan menganggap ini sebagai kesalahan besar. Maka dari itu, ritual pagi berikutnya adalah praktik keheningan. Cukup 5 menit saja, tapi ini bisa menjadi 5 menit paling produktif di pagi hari Anda. Temukan tempat di mana Anda tidak akan diganggu siapapun. Duduklah dengan nyaman, dan jangan lakukan apa-apa. Tidak ada musik, tidak ada buku, tidak ada ponsel. Cukup duduk saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikiran Anda yang terbiasa dengan stimulasi terus-menerus akan mulai memberontak. Potongan-potongan pikiran, daftar tugas, kecemasan, kenangan akan muncul di kepala. Itu wajar. Jangan mencoba melawannya. Jangan mencoba mengosongkan pikiran Anda. Tugas Anda hanyalah mengamati aliran ini, seperti awan yang bergerak di langit. Jangan terlibat. Jangan menganalisis. Cukup catat saja. Oh, ini pikiran tentang pekerjaan. Oh, ini ingatan tentang percakapan kemarin. Praktik ini bukanlah meditasi dalam arti sempit. Ini adalah latihan kesadaran. Anda belajar menciptakan ruang kecil antara diri Anda dan pikiran-pikiran Anda. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran-pikiran Anda. Anda adalah pengamatnya. Hanya 5 menit praktik ini di pagi hari dapat membantu Anda menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran sepanjang hari. Stoicisme bukan sekadar kumpulan ide menarik, melainkan sebuah sistem kebajikan praktis.
Bagi kaum Stoa, tujuan akhir hidup adalah hidup selaras dengan kebajikan. Mereka mengidentifikasi 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dan pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memilih kebajikan, mana yang akan Anda praktikkan secara sadar hari ini. Anggap saja ini seperti memilih tema hari. Ini mengubah filosofi dari konsep abstrak menjadi rencana tindakan yang konkret. Misalnya, hari ini Anda memilih keberanian. Ini bukan berarti Anda harus menerjang bahaya besar. Keberanian bisa terwujud dalam hal-hal kecil. Mungkin itu berarti akhirnya menelepon seseorang yang selama ini Anda tunda karena rasa takut. Atau dengan jujur menyampaikan pendapat Anda di rapat, meskipun berbeda dari mayoritas. Atau Anda memilih keadilan. Artinya, sepanjang hari Anda akan berusaha memperlakukan semua orang dengan jujur dan tidak memihak. Mendengarkan rekan kerja sebelum membuat kesimpulan. Mengakui kesalahan Anda jika memang salah. Atau kesederhanaan. Hari ini Anda memutuskan untuk tidak makan berlebihan saat makan siang. Menghindari scrolling media sosial yang tidak perlu. Menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dalam pertengkaran. Pilih saja satu kebajikan, tuliskan, dan sepanjang hari, carilah kesempatan untuk mempraktikannya. Ini mengubah hari Anda dari serangkaian peristiwa acak menjadi latihan pembentukan karakter yang disengaja. Otak kita adalah organ yang sangat rakus energi, dan salah satu aktivitas yang paling menguras energi otaknya adalah pengambilan keputusan. Para ilmuwan menyebutnya kelelahan pengambilan keputusan atau decision fatigue. Semakin banyak keputusan kecil tidak penting yang Anda ambil di pagi hari, semakin sedikit energi mental yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mau pakai baju apa? Sarapan apa? Lewat jalan mana? Setiap keputusan ini perlahan mengikis kekuatan kemauan dan fokus Anda. Kaum Stoa, terutama yang pragmatis seperti Cato, sangat menghargai kesederhanaan dan efisiensi. Maka ritual pagi Anda berikutnya adalah penyederhanaan yang disengaja. Lihatlah rutinitas pagi Anda dan tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya hilangkan dari sini? Keputusan apa yang bisa saya ambil di muka untuk membebaskan pikiran saya? Jawabannya bisa sangat sederhana. Siapkan pakaian Anda dari malam sebelumnya. Putuskan menu sarapan Anda dari malam sebelumnya. Buat daftar putar, playlist, untuk perjalanan ke kantor, agar tidak menghabiskan waktu memilih musik. Intinya adalah mengotomatiskan rutinitas Anda semaksimal mungkin. Mengubah pagi menjadi sebuah mekanisme yang rapi, terotomatisasi, dan tidak memerlukan keterlibatan mental aktif Anda. Ini mirip dengan bagaimana Steve Jobs atau Mark Zuckerberg mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Mereka melakukan ini bukan karena tidak memiliki selera mode. Mereka hanya menghemat sumber daya paling berharga mereka, energi mental, untuk keputusan-keputusan yang benar-benar penting. Sederhanakan pagi Anda, dan Anda akan terkejut betapa pikiran Anda akan terasa lebih jernih sepanjang hari. Kita seringkali terjebak dalam pikiran sendiri. Sebagian besar waktu kita tenggelam dalam berbagai ide, rencana, dan kekhawatiran. Kita melihat dunia melalui saringan masalah dan keinginan pribadi. Latihan ini bertujuan untuk menarik kita keluar dari monolog internal itu dan mengembalikan kita ke dunia nyata, walau hanya sesaat. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian Anda. Coba dekati jendela, atau jika memungkinkan, keluarlah ke balkon atau ke halaman dan amati saja. Tapi bukan mengamati seperti biasa, yang hanya sekadar melayangkan pandangan pada objek-objek yang sudah familiar. Amati dengan sungguh-sungguh. Perhatikan langit. Warna apa langit hari ini? Apakah ada awan? Bagaimana gerakan awan-awan itu? Lihatlah pepohonan. Perhatikan bentuk daunnya. Bagaimana angin menggoyangkan ranting-rantingnya. Amati orang-orang yang lewat di jalan. Kemana mereka terburu-buru? Apa yang sedang mereka pikirkan?
Rasakan suhu udara di kulit Anda. Dengarkan suara-suara kota, deru kendaraan, percakapan orang, kicauan burung. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membumikan diri Anda. Merasakan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dunia kecil Anda sendiri. Menyadari bahwa sementara Anda sibuk mengkhawatirkan rapat yang akan datang, kehidupan di sekitar Anda terus berjalan dengan segala keberagaman dan kompleksitasnya. Ini adalah bentuk sederhana meditasi pada momen saat ini. Latihan ini membantu menurunkan tingkat kecemasan. Karena kecemasan selalu hidup entah di masa lalu atau di masa depan. Sedangkan di momen ini, saat ini juga, ketika Anda hanya memandang sebatang pohon, tidak ada kecemasan. Hanya ada Anda dan realitas. Cukup 1 menit pengamatan semacam ini dapat membawa perasaan damai yang menakjubkan dan koneksi dengan dunia. Rasa takut dan kecemasan seringkali muncul akibat ketidakpastian. Kita takut pada hal yang tidak kita ketahui, atau yang kita rasa belum siap kita hadapi. Kaum Stoa dikenal sebagai ahli persiapan diri. Mereka memahami bahwa cara terbaik mengatasi rasa takut adalah dengan menghadapinya secara langsung. Tetapi mulailah dalam ruang aman pikiran kita. Praktik ini dikenal sebagai latihan mental. Bayangkan tugas paling sulit atau percakapan paling tidak nyaman yang akan Anda hadapi hari ini. Mungkin itu presentasi di depan atasan, percakapan serius dengan pasangan, atau kunjungan ke dokter. Nah sekarang, daripada hanya mengkhawatirkannya, mainkan skenario ini dalam pikiran Anda, seperti sebuah film. Namun, jangan memainkannya dengan membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, melainkan bagaimana Anda akan menanganinya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan secara detail bagaimana Anda memasuki ruangan, bagaimana penampilan Anda, postur tubuh, dan ekspresi wajah Anda. Bayangkan bagaimana Anda mengucapkan kata-kata Anda dengan tenang dan percaya diri. Pikirkan tentang kemungkinan keberatan atau pertanyaan sulit, dan bayangkan bagaimana Anda memberikan jawaban yang bijaksana dan masuk akal. Bayangkan bagaimana Anda tetap menjaga ketenangan, bahkan jika lawan bicara Anda bertindak emosional. Ini bukan sekadar pemikiran positif, ini adalah persiapan strategis. Anda menciptakan jalur saraf dalam otak Anda untuk perilaku yang diinginkan. Ketika Anda berada dalam situasi nyata, otak Anda sudah akan tahu apa yang harus dilakukan. Ia sudah memiliki skenario keberhasilan yang sudah jadi. Ini secara signifikan mengurangi kecemasan dan meningkatkan peluang Anda untuk hasil yang sukses. Anda menghadapi tantangan setelah memenangkannya terlebih dahulu dalam pikiran Anda. Kata-kata kita membentuk realitas kita. Terutama di pagi hari, perkataan kita bisa menentukan arah dan suasana hati sepanjang hari. Salah satu kebiasaan pagi yang paling merusak adalah mengeluh. Kita sering melakukannya secara otomatis, tanpa kita sadari. Seperti, Senin lagi, duh, kurang tidur sekali, cuaca di luar jelek sekali, malasnya harus pergi rapat ini. Setiap kalimat keluhan seperti itu, baik diucapkan dengan lantang maupun hanya dalam hati, adalah tindakan sukarela untuk menyerahkan kekuatan Anda. Anda menempatkan diri sebagai korban dari keadaan. Anda memprogram otak untuk mencari hal-hal negatif dan membenarkan bahwa semuanya memang buruk. Kaum Stoa akan mengatakan bahwa mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa Anda ubah, seperti cuaca atau hari kerja, adalah tanda ketidakbijaksanaan. Itu hanya membuang-buang energi. Oleh karena itu, ritual selanjutnya adalah secara sadar berhenti mengeluh di pagi hari. Jadikan pagi hari sebagai zona bebas keluhan. Daripada mengeluh, coba diam atau ubah pemikiran Anda ke arah yang lebih konstruktif. Alih-alih berkata, "Saya lelah sekali," katakan pada diri Anda, "Hari ini saya akan lebih memperhatikan kondisi tubuh dan tidur lebih awal." Daripada cuaca buruk sekali, pikirkan, "Ini kesempatan bagus untuk memakai jas hujan favorit saya." Ini bukan berarti menipu diri sendiri.
Ini adalah pilihan sadar untuk mengubah fokus Anda. Anda berhenti menjadi komentator pasif atas kemalangan dan mulai secara aktif menciptakan suasana hati Anda sendiri. Berhentilah mengeluh dan Anda akan terkejut betapa banyak energi yang akan Anda dapatkan. Kita sering sekali memikirkan tubuh kita, tentang penampilannya, kekurangannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kita kerap menganggapnya sebagai milik pribadi, sebuah objek yang harus memenuhi ekspektasi kita. Namun, para filsuf Stoa menawarkan pandangan yang sama sekali berbeda. Mereka mengajarkan untuk melihat tubuh kita bukan sebagai kepemilikan, melainkan sebagai alat yang dipinjamkan alam kepada kita untuk sementara waktu. Ini bukan tubuh Anda, ini adalah tubuh yang dipercayakan kepada Anda untuk dikelola. Dan tugas Anda sebagai seorang pengelola yang baik adalah merawat alat ini dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ritual pagi berikutnya adalah wujud singkat rasa syukur dan kepedulian terhadap tubuh Anda. Sebelum Anda melompat dari tempat tidur dan bergegas menjalankan aktivitas, luangkan hanya beberapa menit untuk memperhatikannya. Berterima kasihlah padanya. Dalam hati, ucapkan terima kasih kepada kaki Anda yang akan menopang Anda sepanjang hari, kepada tangan Anda yang akan melakukan pekerjaan, kepada paru-paru Anda yang bernapas tanpa kendali Anda, dan kemudian lakukanlah sesuatu untuknya. Tidak harus latihan fisik yang berat atau lengkap. Lakukan beberapa peregangan sederhana. Regangkan tubuh Anda seperti kucing. Lakukan beberapa putaran pada sendi-sendi Anda. Cukup rasakan tubuh Anda, bangunkan ia. Sikap seperti ini mengubah segalanya. Anda berhenti berperang dengan tubuh Anda dan mulai bekerja sama dengannya. Anda merawatnya bukan karena kesombongan, melainkan karena rasa tanggung jawab. Bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya alat yang Anda miliki untuk bertindak di dunia ini. Dan semakin baik Anda merawatnya di pagi hari, semakin baik pula ia akan melayani Anda sepanjang hari. Stoicisme sering disalahartikan sebagai filosofi individualisme dan kemandirian. Padahal pemahaman itu hanya separuh kebenaran. Kaum Stoa sangat yakin bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kita dilahirkan untuk bekerja sama. Dan salah satu jalan paling langsung menuju kehidupan yang bermakna dan bahagia, menurut mereka adalah melalui pengabdian kepada sesama. Oleh karena itu, ritual pagi yang kedua dari terakhir adalah merencanakan satu perbuatan baik, sekecil apapun itu. Kebahagiaan adalah produk sampingan dari kegiatan yang bermakna, dan apa yang bisa lebih bermakna daripada membuat hidup seseorang menjadi sedikit lebih baik. Hal ini akan membawa kita melampaui kekhawatiran egois dan menghubungkan kita dengan orang lain. Apa saja itu, tak perlu memikirkan hal-hal heroik. Cukup renungkan bagaimana Anda bisa menunjukkan perhatian atau dukungan hari ini. Mengirim pesan penyemangat kepada teman yang sedang menghadapi masa sulit. Membuatkan kopi pagi untuk pasangan Anda. Memberikan pujian kepada rekan kerja. Memberikan tempat duduk di transportasi umum. Cukup tersenyum tulus dan mengucapkan terima kasih kepada kasir di toko. Intinya adalah, melakukan semua itu bukan untuk mendapatkan imbalan atau pujian, melainkan semata-mata sebagai bentuk pengabdian. Dengan merencanakan tindakan semacam itu di pagi hari, Anda mengarahkan hari Anda keluar, bukan ke dalam diri sendiri. Dan paradoksnya, justru dengan membantu orang lainlah kita seringkali menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan kita sendiri. Dan tibalah kita pada ritual terakhir, yang ke-20 ini. Ini yang paling sederhana, paling cepat, namun mungkin salah satu yang terpenting. Ritual ini tidak memerlukan kertas, waktu, atau bahkan tekad kuat. Yang dibutuhkan hanyalah cermin dan sedikit penerimaan diri. Dekatilah cermin. Anda baru saja bangun tidur. Mungkin penampilan Anda tidak seperti foto-foto di media sosial. Rambut masih acak-acakan, wajah masih kusut. Dan apa yang biasanya dilakukan oleh kritikus batin kita saat itu? Ia akan bersuara, kantung mata lagi. Kulit ini butuh perawatan. Aku terlihat lelah.
Kaum Stoa mengajarkan untuk memperlakukan diri sendiri dengan belas kasih dan penerimaan yang sama seperti terhadap orang lain. Anda adalah satu-satunya orang yang akan menghabiskan seluruh hidup Anda bersamanya, tanpa terkecuali. Jadi, kenapa tidak mulai berteman dengannya? Maka, ritual terakhir adalah ini. Pandanglah mata Anda sendiri di cermin, dan tersenyumlah. Bukan senyum sinis. Bukan pula cemoohan yang menghakimi, namun senyum yang tulus dan ramah. Senyuman yang sama seperti Anda tersenyum pada seorang teman lama. Dengan senyuman itu, Anda berkata pada diri sendiri, "Halo, aku senang melihatmu. Kita akan melaluinya. Kita punya hari yang baru. Mari kita jadikan hari ini baik." Ini adalah tindakan fisik sederhana yang mengirimkan sinyal kuat ke otak Anda. Ini melengkapi persiapan pagi Anda. Anda tidak hanya sekadar bangun tidur. Anda secara sadar telah menyelaraskan pikiran Anda, mempersiapkan tubuh, dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Anda siap. Hari bisa dimulai. Tapi, inilah bagian paling penting dan paling mengejutkan dari seluruh cerita ini. Praktik stoikisme yang sebenarnya tidak dimulai saat Anda berhasil menjalankan 20 poin dengan sempurna. Justru, ini dimulai saat Anda bangun kesiangan, tidak sempat olahraga, dimarahi atasan, lalu melampiaskan kekesalan pada kasir di toko. Nah, disinilah, di titik kegagalan inilah, seluruh intinya tersembunyi. Stoikisme bukan tentang menjadi robot sempurna tanpa emosi, melainkan ini tentang bagaimana setelah Anda jatuh, Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Baiklah, ini sudah terjadi, itu di masa lalu. Apa yang bisa saya kendalikan saat ini?" Dan yang bisa Anda kendalikan adalah reaksi Anda berikutnya. Keputusan Anda untuk tidak menyalahkan diri sendiri, melainkan mengambil pelajaran dan mencoba lagi. Kebahagiaan ala stoikisme bukanlah ketiadaan masalah, melainkan ini adalah keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Momen titik balik inilah dari menyalahkan diri sendiri menjadi penguasaan diri yang merupakan kemenangan utama. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bukan 20 aturan ketat, melainkan 20 alat dalam arsenal Anda. 20 cara setiap pagi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa benteng batin Anda tidak akan tertembus, kecuali jika Anda sendiri yang membuka gerbangnya. Anda tidak bisa mengendalikan dunia, tapi Anda bisa mengendalikan pikiran Anda tentang dunia itu. Dan itu, seperti yang diajarkan para filsuf kuno, lebih dari cukup untuk mencapai hidup yang bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan pelajaran kebijaksanaan praktis yang baru. Nah, sekarang giliran Anda. Ritual pagi mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Atau mungkin Anda sudah punya rahasia sendiri untuk pagi yang bahagia? Bagikan di kolom komentar di bawah ini.